Persalinan itu dibagi menjadi 4 kala. Kala 1 adalah kala pembukaan, kala 2 adalah kala kelahiran janin, kala 3 adalah kala kelahiran plasenta, dan kala 4 adalah kala pengawasan, ya, atau pemantauan atau observasi kala 4. Nah, di sini akan kita bahas bersama tentang perubahan pada saat kala 1. Perubahan pada saat kala 1. Kala 1 itu ibu akan mengalami proses yang panjang, ya. Dalam beberapa jam ibu akan mengalami kesakitan, ibu akan butuh dukungan, ya. Kemudian butuh KIE, bagaimana caranya supaya saya bisa tenang, supaya saya bisa mengurangi sakit ini, supaya saya bisa nyaman, ya. Karena apa? Pada kala 1 ini akan ada beberapa perubahan, baik fisiologis dan psikologis. Kita tahu bahwa sebelum ibu menjelang persalinan itu, seorang ibu itu akan banyak sekali membayangkan bagaimana ya proses persalinan saya nanti, bagaimana ya bayi saya akan lahir, akankah saya melahirkan secara normal, akankah saya melahirkan secara sesar atau operasi, akankah waktu ini atau proses pembukaan ini berjalan cepat ataupun lambat. Nah, hal-hal seperti itu akan banyak membuat suatu perubahan pada seorang ibu infartu atau ibu yang akan bersalin, baik perubahan fisiologis maupun perubahan psikologis, ya. Yes. Perubahan fisiologis pada persalinan kala 1, ya, perubahan pada uterus dan jalan lahir dalam persalinan. Ya, jadi pada kala 1 itu akan terjadi perubahan pada rahim atau uterus dan jalan lahir. Jalan lahir itu mulai dari panggul, mulai dari mulut rahim atau serviks, panggulnya, lorong vaginanya, vulvanya, ya. Yang pertama adalah keadaan segmen atas dan bawah rahim pada persalinan, ya. Jadi ada segmen atas rahim dan segmen sumbu bawah rahim. Pada kehamilan lanjut, uterus terdiri atas 2 bagian, yaitu segmen atas rahim yang dibentuk oleh korpus uteri dan segmen bawah rahim yang dibentuk oleh ismus uteri. Jadi korpus uteri itu adalah bagian tengah uterus, ya, bagian tengahnya. Nah, ismus uteri itu ada di bagian hampir ke mulut rahimnya. Kontraksi otot rahim mempunyai sifat yang khas. Setelah kontraksi, maka otot tersebut tidak berelaksasi kembali ke keadaan sebelum kontraksi, tetapi menjadi sedikit lebih pendek, walaupun tonusnya seperti sebelum kontraksi atau pada saat retraksi, ya. Jadi pada saat uterus itu dia kontraksi, dia akan meregang, ya. Otot-ototnya itu akan meregang. Tetapi setelah kontraksi ini selesai, dia tidak akan lembek, dia tidak akan rileks sepenuhnya, ya. Jadi jeda waktu antara kontraksi pertama dan kontraksi kedua, ya, itu tidak akan lama, sehingga jeda waktunya hanya sedikit sekali atau pendek sekali. Kemudian kontraksi tidak sama kuatnya, tapi paling kuat di daerah fundus dan berangsur-angsur berkurang ke bawah, dan paling lemah pada segmen bawah rahim, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, ya. Salah satu yang mempengaruhi persalinan itu adalah his atau kontraksi. Kontraksi itu dimulai dari atas ke bawah, ya, dari fundus sampai dengan ke ismus atau sampai dengan ke serviks, ya. Nah, kalau dari luar, dia dari dalam ke luar, dari endometrium sampai ke perimetrium. Ya. Sebagian dari isi rahim keluar dari segmen atas dan diterima oleh segmen bawah. Ada yang
dan his yang akhir. Ya, his yang awal atau kemarin kan kita kenal ya, ada his yang volunteer dan involunteer. Ya, kalau his yang volunteer, maka dia akan kekuatannya itu tidak akan membuat seorang ibu ini akan mengejar. Tetapi lama-kelamaan kontraksi ini akan berubah, ya. Apalagi kalau sudah pembukaan lebih dari 7, lebih dari 6 ya, atau lebih dari 6 lah ya, lebih dari 6. Nah, ini his ini akan berubah menjadi his yang mendorong, ya, dari segmen atas rahim ke segmen bawah rahim. Secara otomatis seorang ibu infartu ini akan merasa bahwa ini saya nggak kepengen mengejar, tetapi secara spontan saya ingin mengejar. Ya, nah itu tandanya his yang sudah involunteer. Ya. Jadi segmen atas semakin lama semakin mengecil, sedangkan segmen bawah rahim semakin direkang dan makin tipis. Dan isi rahim sedikit demi sedikit pindah ke segmen bawah. Jadi turun ya, dengan menipisnya basement ya, dengan menipisnya mulut rahim, maka semakin lama isi dari rahim itu yang notabene isinya adalah janin, ketuban ya, plasenta, maka dia akan semakin turun. Karena segmen atas makin tebal dan segmen bawah makin tipis, maka batas antara segmen atas dan bawah menjadi jelas. Nah, di sini ada lingkaran retraksi yang fisiologis. Kenapa di sini ada kata-kata fisiologis? Karena ada lingkaran retraksi yang patologis atau yang disebut lingkaran Bendel. Nah, pada saat uterus itu berkontraksi, maka lama-kelamaan dengan menipisnya mulut rahim, isi dari rahim itu dia akan ditekan, turun. Dia akan semakin turun, semakin turun, semakin turun. Nah, kalau panggulnya ini tidak sesuai dengan apa yang di bawah, bisa kepala, bisa bokong ya. Kalau panggul ibu ini tidak sesuai, maka kepala ini akan bukan ke bawah, tapi dia akan keluar. Ya. Seandainya yang di bawah kepala ya. Jadi bukan dia turun ke pintu bawah panggul, tetapi dia akan seperti dipaksa untuk ke depan. Ya. Jadi seandainya ini panggul ya. Kalau panggul dengan kepala ini proporsional, maka kepala ini akan turun. Nah, tapi kalau panggul dengan kepala ini dia tidak bisa, panggulnya kecil ya, panggul sempit biasanya orang bilang ya. Kalau kita bilangnya CPD, 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 cephalopelvic disproporsional. Cephallo itu kepala, pelvic itu panggul, disproporsional itu tidak proporsional. Ukuran antara panggul dengan kepala. Kalau dia tidak bisa melewati panggul, maka dia akan, nah seperti ini. Ya. Jadi kepalanya dia tidak bisa masuk ke panggul. Nah, sedangkan yang atas dia mendorong terus. Kalau dorong terus akhirnya dia seperti ini. Nah, kepala yang menghadap keluar ini nanti dia akan menjadi lingkaran Bendel. Ya. Atau Bendel sering kalau bilang ya. Itu. Jadi kalau seandainya ada CPD atau panggul sempit yang biasa kita bilang ya, sebenarnya bukan panggul sempit sih, walaupun panggulnya kecil, tapi kalau berat badan bayinya itu kecil ya, tidak terlalu besar, maka dia bisa turun. Tapi kalau seandainya bayinya normal 3.000, 3.500, tapi ternyata panggulnya tidak proporsional dengan kepala janin. Nah, itu namanya CPD atau cephalopelvic disproporsional. Ya. Nah, kemudian terjadi perubahan bentuk rahim. Pada tiap kontraksi, suhu panjang rahim bertambah panjang, sedangkan ukuran melintang maupun muka belakang berkurang. Ya, jadi pada setiap adanya kontraksi, sumbu panjang rahim itu akan bertambah panjang. Ya. Sedangkan ukurannya melintang, dia semakin berkurang. Ya.
Hal di atas dapat terjadi karena ukuran melintang berkurang, artinya tulang punggung menjadi lebih lurus, dan dengan demikian kutub atas anak tertekan pada fundus, ya, sedangkan kutub bawah tertekan ke dalam BAP. Jadi istilahnya dengan adanya kontraksi itu dia tidak semakin melebar, tapi dia semakin menyempit. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti kalau pada saat persalinan bayi ini bisa lahir normal, ya, itu ya. Apa yang membuat seperti itu? Ya tidak ada. Ya memang itu adalah suatu perubahan fisiologis yang terjadi atau perubahan bentuk rahim yang terjadi pada saat seseorang itu menjelang persalinan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan pada serviks. Tahu ya, kalau perubahan pada serviks, agar bayi dapat keluar dari rahim maka perlu terjadi pembukaan dari serviks. Pembukaan serviks ini biasanya didahului oleh pendataran serviks seperti yang saya bilang. Kalau pada primi gravida, kenapa dia lebih lama proses persalinan kala satunya lebih lama? Karena dia menipis dulu. Jadi rahim itu sebenarnya seperti ini ya, mencucu ya. Kalau seperti ini dia masih tebal. Ya, kalau kita raba pun, kalau saat kita nanti VT ya, dia akan teraba tebal sekali. Kemudian kalau seandainya dia sudah menipis, nah dia akan menipis seperti ini, sehingga kalau kita raba dia akan lebih tipis. Ya, kalau mencucu masih kelihatan, masih mencucu nih, ya masih lama nih, ya. Itu kalau pada primi. Baru kalau sudah menipis dia akan membuka primi. Tapi beda lagi kalau pada multi. Kalau pada multi, dia antara menipis dengan membuka itu bersamaan. Sehingga pada multi maupun grande multi, proses skala satunya ini akan berjalan lebih cepat. Karena itu tadi, menipis dan membukanya adalah bersamaan. Ya, kalau pada primi dan multi. Pendataran serviks adalah pendekatan dari kanalis cervicalis berupa sebuah saluran yang panjangnya 1-2 cm menjadi satu lubang saja dengan pinggir yang tipis, ya. Pembukaan dari serviks adalah pembesaran dari ostium uteri eksterna, ya, ada ostium uteri eksterna, dan yang di dalamnya adalah ostium uteri interna. Pembukaan dari serviks adalah pembesaran dari OUE yang tadinya berupa suatu lubang dengan diameter beberapa milimeter menjadi lubang yang dapat dilalui anak kira-kira 10 cm diameternya. Ya, jadi diameternya itu 10 cm dengan penipisan sudah 100%, ya, tipis sekali, tidak ada yang masih menebal, jadi serviksnya itu tidak ada yang menebal. Kemudian pembukaannya sudah lengkap, artinya kepala sudah sepenuhnya bisa kita raba, ya, kepala janinnya sudah sepenuhnya bisa kita raba, tidak ada lagi bagian serviks yang masih ada di antara kepala, nah itu artinya sudah pembukaan lengkap. Kira-kira diameternya adalah 10 cm. Perubahan vagina dan dasar panggul. Dalam kala satu, ketuban ikut meregangkan bagian atas vagina yang sejak kehamilan mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga dapat dilalui oleh anak, ya. Salah satu fungsi ketuban kemarin adalah dengan mempercepat, ya, dilatasi, penurunan, ya, pembukaan, ya. Artinya ketuban ini memberikan dorongan supaya pembukaannya lebih cepat, penipisannya lebih cepat, ya, sehingga persalinan dapat berjalan secara normal. Setelah ketuban pecah, segala perubahan terutama pada dasar panggul diregang menjadi saluran dengan dinding yang tipis. Ya, jadi setelah ketuban itu pecah, segala perubahan terutama pada dasar panggul diregang menjadi saluran dengan dinding yang tipis. Waktu kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap ke depan atas. Ya, jadi saat kepala itu sudah sampai di vulva, lubang vulva menghadap ke atas, dari luar peregangan oleh bagian depan nampak pada perineum yang menonjol dan menjadi tipis, sedangkan anus menjadi terbuka. Ya, ini adalah salah satu tanda-tanda
sudah menjelang persalinan kala 2 ya, nanti kan kita ada nyanyiannya sendiri, mungkin minggu depan sudah mulai saya kenalkan ya. Nyanyian pada persalinan ya. Tanda gejala kala 2, dorang teknus terjol vulka ya. Dorongan pada anus, dorongan meneran ya, dorongan meneran, tekanan pada anus ya. Dorang teknus, perjol, perineum menonjol dan vulvanya membuka. Nah, itu salah satu tanda-tanda sudah memasuki kala 2 atau kala persalinan. Kemudian tekanan darah. Jadi pada saat ibu tersebut mengalami kontraksi, ya, ibu tersebut mengalami HIS, ya, akan ada peningkatan tekanan darah selama kontraksi. Ya. Sistolik rata-rata naik 15, yaitu 10 sampai 20 mm Hg, ya, sampai 5 sampai 10 mm Hg, ya. Jadi kenapa sih kok kalau pada kontraksi ini tensi meningkat ya? Salah satunya ya, alasan kenapa pada saat kontraksi itu tekanan darah meningkat adalah karena adanya rasa sakit. Adanya rasa sakit. HIS atau kontraksi itu akan menimbulkan rasa sakit. Jangankan seperti itu ya. Kita dicubit aja kan sakit ya, dicubit. Ya, sakit. Nah, dengan seperti itu, 1 rasa sakit, 2 emosi. Ya, nah itu pun juga akan meningkatkan tekanan darah. Kalau nggak percaya, coba minta tolong dicubit. Ya. Nanti kita akan merasakan sakit. Dengan adanya rasa sakit itu, maka akan meningkatkan tekanan darah. Ya. Akan meningkatkan tekanan darah ya. Meningkatnya itu antara 10 sampai 20 mm Hg ya. Ini sistoliknya. Kalau diastoliknya biasanya 5 sampai 10 mm Hg peningkatannya. Tensi itu kan ada atas, ada bawah ya, ada sistolik, ada diastolik ya. Kemudian rasa sakit, takut, cemas juga akan meningkatkan tekanan darah. Aliran darah yang menurun pada arteri uterus akibat kontraksi diarahkan kembali ke pembuluh darah perifer. Timbul tahanan perifer, tekanan darah meningkat dan frekuensi denyut nadi melambat. Ya, nah itu pada kala 1 karena adanya proses HIS, proses psikologis, rasa cemas, maka akan meningkatkan tekanan darah. Metabolisme juga akan berubah. Metabolisme karbohidrat aerob dan anaerob meningkat secara berangsur ditandai dengan peningkatan suhu, nadi, adanya peningkatan cardiac output, ya, pernafasan dan cairan yang hilang. Salah satunya, kenapa cairan yang hilang? Karena pada saat kontraksi, HIS, ya, ibu kesakitan, yang harusnya setiap 1 jam ibu minum 1 gelas mungkin ya. Nah ini ibu tidak minum sama sekali. Itu bisa menjadi salah satu faktor cairan yang hilang. Kemudian adanya cairan ketuban mungkin yang hilang. Ataupun buang air kecil yang terus-terusan karena adanya penekanan uterus pada kandung kemihnya. Ya. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa cairan banyak yang hilang pada saat kala 1. Metabolisme karbohidrat aerob dan anaerob akan meningkat secara berangsur disebabkan karena kecemasan, ya, aktivitas otot skeletal, ya, jadi karena adanya distensi otot rahim, kemudian reda sedikit lagi, ya, aktivitas otot skeletal itu akan menyebabkan metabolisme karbohidrat aerob dan anaerob akan meningkat, ya. Peningkatan ini ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, cardiac output, pernafasan, cairan yang hilang. Suhu tubuh meningkat selama persalinan, terutama selama dan segera setelah persalinan. Jadi kalau pada saat observasi 2 jam postpartum ya, kala 4 itu kan 2 jam ya, maka salah satunya yang harus diukur adalah suhu tubuh. Jika pada saat 2 jam
suhu tubuh itu berangsur-angsur turun, ya, maka itu merupakan suatu hal yang normal. Kalau setelah persalinan suhu tubuh 38, 39 itu masih dalam batas yang normal. Tetapi kalau suhu tubuhnya tidak berangsur-angsur turun selama 2 jam, apalagi selama 24 jam setelah persalinan ternyata masih saja tinggi, ya, maka bisa jadi ada suatu infeksi. Karena salah satu tanda gejala infeksi itu adalah peningkatan suhu, ya, panas, kalor, ya. Tuh. Karena terjadi peningkatan metabolisme, maka suhu tubuh agak sedikit meningkat selama persalinan, terutama selama dan segera setelah persalinan. Nah, peningkatan ini jangan melebihi 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius, ya. Jadi kalau seandainya ibunya sudah kesakitan pada saat kala 1 suhunya meningkat menjadi 38, ya, jangan sampai dia lebih dari 39 derajat Celcius, ya. Dan harus berangsur-angsur turun 2 jam sampai dengan 24 jam setelah postpartum. Detak jantung secara dramatis naik selama kontraksi. Antara kontraksi sedikit meningkat dibandingkan sebelum persalinan, ya. Ini jelas dengan peningkatan tensi tadi, peningkatan metabolisme, maka detak jantung akan semakin meningkat. Jangankan ibunya, ya, janinnya saja kalau saat kontraksi, ya, pasti DJJ-nya akan meningkat. Maka dari itu kalau saat kita melihat DJJ tidak diperbolehkan pada saat adanya kontraksi. Jadi tunggu sampai kontraksinya turun dulu, tunggu sampai kontraksinya selesai, baru kita cek DJJ. Pada setiap kontraksi, 400 ml darah dikeluarkan dari uterus dan masuk ke dalam sistem vaskuler ibu. Hal ini akan meningkatkan curah jantung sekitar 10% sampai 15% pada tahap pertama persalinan dan sekitar 30% sampai 50% pada tahap kedua persalinan. Ya, jadi detak jantung baik ibu maupun janinnya ini akan meningkat pada saat proses persalinan karena itu tadi pada setiap kontraksi ada beberapa mililiter darah yang dikeluarkan dari uterus masuk ke dalam vaskuler ibu. Pernafasan pasti, ya, karena pada saat kontraksi kita selalu menganjurkan ibu untuk tarik nafas panjang, Bu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Nah, ini terjadi sedikit peningkatan laju pernafasan yang dianggap normal, ya. Kalau kita membayangkan ibu kontraksi itu, bayangkan pada saat kita dysmenorrhea itu ya. Kan sakit banget ya. Jangankan dysmenorrhea, kaki kita tersandung aja kita waduh sakit. Nah ya, pasti pernafasan kita seperti dipacu ya, apalagi kontraksi yang sakitnya itu 1000 kali lebih sakit daripada saat kita dysmenorrhea. Ya. Hiperventilasi yang lama dianggap tidak normal dan bisa menyebabkan alkalogis, jadi pernapasan sesak yang terlalu lama, rasa sesak ya. Rasa sesak itu sebenarnya pasti ada. Karena apa? Saat kita kontraksi ini otot rahim meregang, maka akan mendorong diafragma, ya, mendorong diafragma sehingga akan terjadi rasa sesak kadang ya. Nah, tetapi hiperventilasi atau rasa sesak yang terlalu lama itu bisa menyebabkan alkalogis ya. Jadi kekurangan oksigen. Peningkatan aktivitas fisik dan peningkatan pemakaian oksigen terlihat dari peningkatan frekuensi pernafasan. Jika perlu kita menggunakan oksigen tambahan ya, tetapi kalau tidak perlu ya nggak usah. Ya. Kalau seandainya ibunya gelisah, terjadi peningkatan fisik pada saat kala 1, ada juga kan beda-beda ya macam-macam kondisi ibu infarto ini. Ada yang diam aja sambil tarik nafas, diam berdoa, tapi ada juga yang bukan tingkahnya sih, perilakunya ya, atau geraknya ini uncontrol ya, jadi miring sana, miring kiri, miring kanan, miring kiri, duduk, dan bagaimana saya bisa membuat nyaman tubuh saya sehingga nyeri saya bisa berkurang, itu juga ada. Ya. Jadi
aktivitas fisik pada saat proses persalinan ini sangat berbeda, sangat bermacam-macam. Perubahan pada ginjal, terjadi poliuria, peningkatan filtrasi glomerulus dan peningkatan aliran plasma ginjal, ya. Sehingga akan terjadi poliuri, ya. Kemudian protein urin yang sedikit dianggap biasa, kalau tidak melebihi positif 1 dan tidak ada tanda-tanda biasanya, ya. Nah, ini tidak ada tanda-tanda preeklamsi atau keracunan pada kehamilan, biasanya masih ditolerir. Tetapi kalau positif 1 dengan adanya tanda-tanda tekanan darah meningkat, odem ada di seluruh tubuh, ya. Nah, ini biasanya sudah tidak ada excuse lagi, ya. Jadi harus ada penanganan preeklamsi kalau seandainya ada protein urin yang ditemukan pada urin itu, ya. Pada trimester kedua, kandung kemih menjadi organ abdomen. Apabila terisi, kandung kemih dapat terapar di atas sifisis pubis. Kalau terisi penuh, ya. Kalau terisi penuh, kandung kemih ini bisa kelihatan menonjol, gitu ya. Nah, kandung kemih ini juga yang nanti akan mempengaruhi kontraksi uterus, baik itu pada proses persalinan maupun postpartum. Kalau pada proses persalinan, dia juga akan mempengaruhi kontraksi uterus sehingga tidak maksimal, ya, maka dia harus dikosongkan. Begitupun juga pada saat postpartum. Postpartum ini kontraksi uterus harus bagus untuk menutup pembuluh-pembuluh darah bekas dari tempat implantasi plasenta. Pembuluh darah ini akan menutup apabila kontraksinya baik, kontraksi uterus baik. Tapi kalau kontraksi uterusnya tidak baik, maka salah satu penyebabnya adalah kandung kemih yang penuh ini tadi, sehingga kontraksi uterus tidak baik. Kalau kontraksinya tidak baik, pembuluh darahnya nggak bisa nutup, terjadi pendarahan. Perubahan gaster, ya, lambung. Gaster itu lambung, gastrointestinal. Motoritas lambung dan absorpsi makanan padat berkurang. Maka dari itu pada saat proses persalinan kita dianjurkan untuk tidak memberikan banyak makan. Tidak memberikan banyak makan. Artinya makan makanan yang berat, nasi, roti. Nah, itu tidak kita anjurkan pada saat ibu tersebut mengalami pada saat kala 1, ya. Karena apa? Motoritas lambung dan absorpsi makanan padatnya berkurang. Sehingga apa yang diperlukan ibu? Minum minuman manis, madu, ya, susu juga boleh, ya. Tetapi hindari susu yang bersifat asam, ya. Yang berasa asam jangan, karena akan meningkatkan produksi asam lambung sehingga ibunya bisa muntah. Pengurangan getah lambung berkurang, pengosongan lambung menjadi sangat lambat, ya, karena ini tadi mobilitas dan absorpsi makanan padat berkurang, sehingga pengosongan lambung menjadi sangat lambat. Mual muntah biasa terjadi sampai ibu mencapai akhir kala 1, ya. Maka dari itu, untuk mengurangi mual dan muntah, maka kita harus bisa manage apa saja yang dikonsumsi oleh seorang ibu pada kala 1. Perubahan hematologi, hema itu darah, ya. Hema itu darah. Hemoglobin meningkat sampai 1,2 gram per 100 ml, ya, selama persalinan dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan sehari setelah pasca salin. Apinya akan ada sedikit peningkatan. Oke, ada yang mau disampaikan dari sini, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum sarapan semua, ya? Belum. Bu. Ya, ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau memang tidak ada, saya mohon maaf, hari ini saya pagi sekali masuknya, ya, karena supaya tidak mengurangi jadwal pertemuan, karena jam 8 ini nanti jadwalnya bareng-bareng, ya, ada yang ujian, ada kuliah perdana
ini ya, Prof Waiko. Jadi mohon maaf hari ini saya masuk pagi sekali. Ada yang belum mandi mungkin ya, ada yang belum mandi, ada yang belum sarapan. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya berikan. Nanti PPT saya share di grup ya. Saya akhiri sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.